Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini kita akan membahas atau menginjak bab 2, yaitu tentang tumbuhan. Tumbuhan itu penjelasan secara umum merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Karena tumbuhan itu memiliki zat hijau daun sehingga dapat melakukan proses pembuatan makanan, yaitu fotosintesis. Dunia tumbuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, 2. Tumbuhan paku Pteridophyta, tumbuhan biji terbuka Gymnospermae, dan tumbuhan biji tertutup Angiospermae. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu lumut atau Bryophytes atau Bryophyta. Lumut ini berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon, artinya tumbuhan. Ciri-ciri lumut: yang pertama, sel penyusun tumbuhnya telah memiliki dinding sel. Susunan argoniumnya sama dengan tumbuhan paku. Lumut dan paku disebut archegoniata. Archegonium yaitu tempat pembentukan sel alat kelamin. Ketiga, batang terdiri dari selapis sel kulit, lapisan sel dalam, dan silinder pusat. Keempat, tumbuhan memanjang dan tidak dapat tumbuh besar. Lumut ini tidak dapat tumbuh besar ya, cuma memanjang, beda dengan tumbuhan kayu. Yang kelima, rhizoid, tampak seperti benang-benang. Rhizoid ini merupakan akar dari lumut. Nah, ini adalah gambar struktur lumut ya. Ini rhizoid, mirip akar, batang dan daun. Ini fase gametofit. Di atas ini seta dan kapsul ya. Nah, ini adalah struktur lumut. Lanjut, yaitu pergiliran keturunan lumut. Yang pertama, spora. Spora terus jatuh ke tempat yang lembab dan nutrisinya bagus pada lumut dan timbullah protonema. Protonema adalah tahap awal pembentukan lumutnya. Terus setelah itu lumut. Dalam ini lumut lanjut ke proses archegonium dan antheridium. Di proses archegonium yaitu tempat pembentukan sel telur atau sel kelamin betina. Kalau antheridium yaitu tempat pembentukan sel kelamin jantan. Disebut ini menghasilkan spermatozoid. Nah, setelah muncul sel telur dan spermatozoid, terjadilah zigot. Melalui fertilisasi terjadilah zigot. Setelah zigot ini berkembang menjadi spongorium. Spongorium berkembang lagi menjadi spora. Ya, ini proses ini bolak-balik ya, proses pergiliran keturunan. Klasifikasi lumut ada 3, yaitu lumut daun Bryophyta, lumut hati Hepatosophyta, lumut tanduk Anthocerotophyta. Ini adalah dari contoh klasifikasi lumut. Ini gambar-gambarnya: lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Siklus kehidupan lumut daun. Nah, ini siklus kehidupan lumut ini prosesnya hampir sama pada pergiliran keturunan, tetapi bedanya ini lebih lengkap. Ada 2 proses, yaitu haploid sama diploid ya. Ada 2 proses. Prosesnya hampir sama dengan pergiliran keturunan, tetapi ini cuma lebih jelasnya. Nah, ini ada peranan lumut bagi kehidupan.
Ini peranan lumut sing pertama sebagai pembalut ya, ini sebagai pada pembalut atau pengganti kapas, jadi bahannya dari lumut ya ini. Lanjut yang kedua yaitu menyerap air dan kelembapan tanah. Nah ini lumut juga fungsinya menyerap air, contoh dari tanaman bonsai, kalau ada lumutnya otomatis di sini banyak airnya ya. Terus yang ketiga yaitu hiasan, sebagai hiasan lumut di sini pada apa ya? Ini meja tamu. Selanjutnya yang kedua adalah tumbuhan paku. Ciri-ciri paku: yang pertama, lapisan pelindung sel jaga steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi. 2. Embrio multiseluler terdapat dalam archegonium. Embrio multiseluler. Multiseluler itu adalah bersel banyak. Yang ketiga, kutikula pada bagian luar. Keempat, sistem transport internal mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Ini adalah contoh dari tumbuhan paku ya. Mungkin ini kalian sering melihat di kebun. Ini tidak tidak tabu. Mungkin kalian dari 3 bahan ini mungkin kalian sering dilihat kalau kalian main di kebun. Banyak ya tumbuhan ini. Yang paling banyak adalah ini. Biasanya nempel di tumbuhan trem besi ya ini. Lanjut, struktur tumbuhan lumut. Ini gambar dari lumut, ini struktur tumbuhan paku ya, maaf tadi salah. Baris rhizoid mirip akar, rhizome, terus mikrofil dan strobilus. Ini struktur dari tumbuhan paku ya. Ini pergiliran keturunan tumbuhan paku, prosesnya hampir sama pada pergiliran keturunan lumut. Yang pertama yaitu spora, selanjutnya protalium. Kalau lumut kan protonema, protalium. Nah, protalium kalau lumut kan protonema, habis itu lumut. Kalau paku, protalium langsung ke pembentukan sel kelamin ya. Antheridium yaitu pembentukan sel kelamin jantan. Kalau archegonium pembentukan sel kelamin betina. Nah, terus dalam ini membentuk sel kelamin, Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum. Munculnya sperma dan ovum, terjadilah fertilisasi dan muncul zigot. Zigot ini berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku lanjut sporangium. Nah, sporarium jadi spora. Prosesnya bolak-balik ya ini. Lanjut, skema metagenesis tumbuhan paku hampir sama. Ini pada proses pergiliran keturunan tumbuhan paku, tetapi ini lebih jelas ya. Ada 2 proses, bersifat haploid dan bersifat diploid. Ini ada 2 tahap ya ini. Lanjut, klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama Psilotopita, contohnya ini. Kedua Pteropita, contohnya ini. Ketiga Sphenopita, contohnya ini gambar. Lycopita, contohnya ini ya, contoh dari tumbuhan atau klasifikasi tumbuhan paku, gambarnya ini. Lanjut, peranan tumbuhan pada bagi kehidupan. Pertama, karangan bunga ya, atau hiasan. Ini tanaman hias, mungkin kalian sering lihat di depan rumah atau kalian mempunyai ya, ini termasuk tumbuhan paku tanamannya. Sebagai sayuran, nah, ini juga digunakan sebagai sayuran tumbuhan paku, jadi bisa dimakan. Selanjutnya yaitu soal-soal. Setelah kalian
mendengarkan penjelasan tentang lumut dan tumbuhan lumut dan paku. Pak Aris ngasih soal-soal. Soalnya gampang, kalian pasti bisa menjawab. Itu soalnya, sebagai tanda kalian mengikuti daring, silahkan tulis nama dan kelas di kolom komentar. Pak Aris tunggu penulisan nama dan kelas di kolom komentar. Pak Aris tunggu maksimal jam hari ini, pada hari ini jam 00. Jika kalian tidak mengumpulkan atau menulis nama dan kelas di kolom komentar, Pak Aris menganggap kalian tidak mengikuti daring atau tidak masuk. Dan terima kasih pada anak-anakku sekalian yang telah mengikuti daring tentang materi tumbuhan, yaitu lumut dan tumbuhan paku. Tetap semangat pada pagi hari ini dan seterusnya, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa budayakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.